Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Work with passion, kerja kayak liburan aja. Halo, selamat malam Sobat Ngulik semua. Kembali lagi di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi. Pada Ngopi Podcast kali ini, kita bakal ngebahas tentang suatu topik yang sangat interesting banget nih untuk dibahas, terutama bagi kaum muda dan kaum millennials tentu. Yaitu tentang work with passion, kayak liburan aja. Dan pada malam kali ini, Sobat Ngulik semua, kita bakal ditemenin sama narasumber yang hebat banget, gak kalah dari yang sebelum-sebelumnya. Yaitu beliau merupakan Vice President dari Gudang Ada dan juga merupakan alumni dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Sebelumnya, selama beberapa menit ke depan, Sobat Ngulik semua bakal ditemenin sama aku, Rani. Langsung saja, tanpa berlama-lama, kita kenalan langsung sama Kak Imelda Karyawan. Halo Kak, gimana kabarnya hari ini? Halo Rani, kabarnya baik, makasih. Rani apa kabar? Oh, alhamdulillah baik Kak. Apa kabar juga teman-teman semua? Panggilannya apa tadi? Sobat Ngulik. Sobat Ngulik ya, halo Iya. Sobat Ngulik semuanya. Iya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia tentunya. Sobat Amin, Ngulik. amin. Kemudian, boleh cerita lebih jauh nggak sih Kak tentang Kak Imelda bagaimana, atau mungkin educational background, karir Kakak, dan mungkin sedikit personal life dari Kak Imelda sendiri? Nama saya Imelda. Educational background, saya dulu kuliah di perguruan tinggi terbaik di Indonesia, Institut Pertanian Bogor. Iya, benar. Iya, dulu kuliah itu saya ambil jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, angkatan 40. Dulu panggilannya Men 40 ya. Oh, kalau sekarang Mene 55 Kak, Rani Aduh, udah 55 ya. Aduh, Iya, lawan tuanya ya. Kalau untuk karir, dulu habis kuliah, mungkin cerita sedikit ya. Habis kuliah dulu lulus, saya kerja pertama itu di Nestle, perusahaan Nestle. Terus di sana mungkin sekitar 1 tahunan. Habis dari Nestle, terus pindah ke perusahaan namanya PT Ceres, yang perusahaan yang produce Mrs. Ceres, Silver Queen, biskuit Selamat, Caca, Top, Delphi, dan pokoknya itu actually the biggest chocolate company di Indonesia. Di sana, tadi di Nestle tuh handle-nya itu untuk key account, untuk beverages, untuk produk minumannya. Jadi ada Nescafe, Milo, gitu-gitu ya. Jadi memang dari awal karir itu masuk udah ke dunia FMCG, namanya FMCG itu Fast Moving Consumer Goods. Kalau yang mungkin belum terlalu kenal, jadi intinya Fast Moving Consumer Goods itu adalah produk yang dikonsumsi oleh masyarakat sehari-hari ya, dari mulai makanan yang dalam kemasan gitu ya, produk masak, sampai sampo, sabun, pokoknya semua kebutuhan sehari-hari itu disebutnya FMCG. Nah, terus dari Nestle terus ke Ceres ini, terus dari Ceres setelah sekitar mungkin 2,5 tahun, terus pindah ke Unilever. Di Unilever juga sama, sebenarnya memang spesialisasinya jatuhnya jadinya ke marketing, spesifiknya brand management. Nah, di Unilever ini aku in total tuh sekitar 8 tahunan ya kemarin. Lumayan betah, 8 tahun di sana. Terus habis dari sana, awal tahun ini baru aja memutuskan untuk join sebuah startup namanya Gudang Ada, bergerak di B2B FMCG e-commerce platform. Sekarang posisinya sebagai Senior Vice President untuk divisi Marketing and Commercial. Jadi di situ handle marketing, terus juga handle partnership, sama juga seringkali memang ngurusin PR-nya juga gitu untuk company. Jadi ya itu sih sekarang kegiatannya kurang lebih. Mungkin nanti kalau mau ada yang ditanya lebih jauh boleh. Oke, wow. Cukup menginspirasi dan hebat banget nih narasumber kita Sobat Ngulik kali ini. Mungkin selanjutnya Kak, gimana sih cara Kakak untuk menentukan passion Kakak dalam berkarir, dan juga mungkin apakah pekerjaan Kakak saat ini tuh sudah sesuai dengan passion Kakak? Memang ini topik yang menarik sih sebenarnya. Kalau orang bilang harus memilih antara passion sama kerja, itu sebenarnya kalau menurut saya memang harus
mencari pekerjaan yang sesuai dengan passion itu memang sebuah keharusan gitu kalau menurut saya, karena mau nggak mau kita menghabiskan sebagian besar waktu kita di situ gitu. Jadi jangan sampai kayak bekerja dan melakukan hal yang kita merasa kita tidak passionate gitu mengerjakannya gitu. Jadi pertama itu sih menurut saya. Nah, gimana cara menemukannya gitu ya? Nah, dengan kita mengeksplorasi banyak hal, dengan kita kayak cari banyak pengalaman baru, ketemu orang-orang baru gitu, banyak ngobrol sama banyak orang, banyak baca, banyak cari tahu gitu, banyak mendengarkan gitu. Itu menurut saya tuh bisa jadi membantu kita untuk menemukan sebenarnya saya sukanya apa gitu, apa yang membuat saya excited gitu. Masa kuliah tuh menurut saya masa ini banget masa enak banget buat eksplorasi gitu sebenarnya, untuk teman-teman tahu. Selain ikut organisasi, ikut klub-klub, sering banget ikut lomba marketing dari dulu, karena memang dari dulu udah tertarik sama dunia marketing. Ternyata setelah didalamin, ikut-ikut lomba, misalnya ikut lomba marketing, gue suka banget gitu, seru banget gitu ngerjainnya gitu, untuk kayak proses analisa, terus creating strategi sampai akhirnya bikin bikin idea, bikin plan, bikin campaign gitu. Nah dari situ tuh emang udah lebih mantep gitu. Jadi pas lulus itu akhirnya emang udah tahu sih, oh ya udah memang I want to develop my career in marketing gitu. Jadi dari situ mulai cari tahu perusahaan apa ya yang cocok gitu buat saya gitu. Jadi kita tugasnya adalah kita harus pertama mengenali diri kita sendiri dan mendengarkan ke dalam isi hati kita sendiri gitu, karena kita yang paling tahu gitu apa yang kita mau, apa yang kita cari dalam hidup gitu, apa yang membuat kita happy, apa yang membuat kita bahagia gitu. Jadi pesan saya sih cari, explore info sebanyak-banyaknya, cari pengetahuan sebanyak-banyaknya, be curious, karena inilah waktunya buat teman-teman yang lagi kuliah atau baru lulus kuliah, inilah waktunya untuk mengenal diri sendiri, karena kalau udah tahu itu lebih enak nanti ke depannya, karena ketika kita memang nanti udah terjun, udah kalau lulus, udah terjun misalnya ke dunia karir atau kewirausaha, kalau kita udah lebih tahu kita maunya apa dari awal tuh memang ngejalaninnya kan nanti lebih konsisten. Itu kalau saya lihat dari pengalaman lihat orang-orang segala macam, itu hasilnya juga akan lebih biasa lebih bagus sih, walaupun tidak menutup kemungkinan nanti misalnya teman-teman mulai berkarir di apa, setelah mau switch juga nggak masalah sih menurut saya gitu, tidak masalah. Jadi nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu I have to find my passion-nya apa ya gitu, kayak panik orang, kok gue nggak tahu gue maunya apa. Nggak apa-apa gitu, just give yourself time, cuman please do effort gitu untuk cari tahu, cari pengalaman baru gitu. Jadi dan itu yang paling penting, jangan terpatok sama apa kata orang gitu, bahwa kalau orang bilang yang benar tuh begini ya, mungkin itu relevan buat dia gitu, tapi kita harus cari sendiri untuk kita apa sih yang relevan gitu. Jadi kalau saya sih merasa memang sudah passion saya, walaupun saya juga selama ini berarti berkarir udah lebih dari 12 tahun ya di dunia marketing dan brand management. Jadi kalau saya memang dari awal sampai sekarang konsisten di dunia ini gitu, walaupun di perjalanan seperti misalnya saya cerita sedikit, kayak mungkin sekitar 7-8 tahun lalu tuh juga sempat mikir saya punya hobi misalnya. Ya hobinya itu hobi make up. Jadi saya senang nge-make upin orang gitu. Jadi waktu itu belum zaman hype orang jadi make up artist gitu. Belum banyak orang jadi make up artist at the time. Terus saya merasa gue seneng banget ya nge-make upin orang gitu dengan style saya sendiri, which is misalnya kayak natural style or apa. Nah terus sempat mikir apa mungkin ini another passion gitu, another panggilan hati. Terus saya udah sempat sampai juga at that time nyambi, jadi weekend tuh coba ngambil job juga, ngambil kerjaan sebagai makeup artist. Nah ternyata capek banget, so I have to choose at the end gitu. I have to choose, tapi setelah dipikir-pikir, kok saya lebih happy mengerjakan pekerjaan saya di Unilever at that time gitu ya. Kayaknya saya mau fokus lagi ke sini gitu at that time, karena memang udah sekian tahun di marketing, jadi sempat mikir aja apakah memang ini yang saya mau kerjakan terus gitu sampai ke depannya gitu kan.
Pas setelah cek ya intinya dengan mengalami kayak gitu saya jadi semakin yakin lagi, oh ya memang saya happy kok di sini gitu. Memang ternyata karena kalau saya nggak cobain si makeup itu mungkin saya akan terus berpikir jangan-jangan harusnya itu yang saya kerjakan gitu. Jadi kalau ditanya udah sesuai passion atau enggak, kalau saya sih alhamdulillah merasanya sudah gitu. Iya, berarti sebenarnya passion sama hobi itu nggak jauh beda, cuman mungkin ada perbedaan sedikit antara passion dan hobi. Mungkin orang yang hobi menggambar atau melukis belum tentu memiliki passion sebagai pelukis tentunya kan. Dan juga untuk passion sendiri mungkin bagi sobat ngulik semua harus listen to yourself lagi, terus be curious dan take action tentunya. Jadi ada beberapa step-step yang harus dijalani untuk tahu passion kita ke depan itu. Iya, benar-benar. Mungkin sedikit tambahin antara kalau dihubungin sama hobi, passion itu bisa ada dalam banyak hal gitu, dalam pekerjaan, dalam kita berkeluarga, dalam kita hidup, dalam kita berteman, itu we can put passion on those things gitu. Cuman dan pasti kalau hobi pasti menurut saya harusnya itu memang sesuatu hal yang kita passionate di situ. Nah cuman antara yang beda mungkin antara hobi sama pekerjaan gitu. Jadi banyak orang juga yang hobinya bisa jadi pekerjaan, tapi banyak hobi yang memang mungkin harus menjadi hobi aja. Karena kadang ada beberapa hobi yang ketika sudah dirubah jadi pekerjaan, akhirnya you don't enjoy it that much anymore. Itu juga banyak juga yang ngalamin kayak gitu. Jadi ya kayak gitu sih. Jadi intinya you can find passion di pekerjaan kita juga gitu. Menarik nih. Berarti terus menurut kakak ini gimana nih? Menurut kakak lebih penting antara passion kah atau uang? Jadi harus realistis atau kebutuhan gitu Kak? Saya sih nggak setuju bahwa kalau antara passion sama uang itu harus memilih gitu. Makanya kalau saya sudah mikir memang saya nanti mau kerja gitu, saya nanti mau cari uang. Jadi saya udah cari tahu saya bisa apa aja ya opsinya gitu. Makanya dari sejak kuliah udah mikir-mikir opsinya apa aja ya. Nah dari opsi itu mana sih yang sebenarnya secara potensi bagus gitu untuk kita bisa berkarir di situ, atau yang wirausaha bisa berwirausaha di situ. Terus juga dilihat mana yang saya bakal suka ngerjainnya, yang saya bakal enjoy ngerjainnya. Karena teman-teman menurut saya kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu dengan passion sama kita mengerjakan sesuatu tanpa passion, hasilnya juga akan beda gitu. Jadi intinya memang progres kita tuh hidup tuh selalu progresif gitu. Jadi memang nggak bisa langsung kayak tiba-tiba jadi gimana gitu. Tapi memang ada tahapnya, ada prosesnya. Jadi memang dan sepanjang tahap itu kita harus jalanin dengan enjoy gitu. Jadi kalau kita sampai nggak enjoy, kita mungkin harus step back gitu, harus berhenti dan bertanya pada diri kita sendiri, apa sih sebenarnya yang apa yang kurang gitu, apa yang saya harus improve, apa yang saya harus lakukan lagi gitu, kayak gitu sih. Berarti kalau berbicara tentang passion dan pekerjaan itu sebenarnya ada nih Kak yang Rani pernah dengar, yaitu do what you love and love what you do. Nah menurut kakak dari kutipan tersebut itu gimana pandangan kakak terhadap kutipan itu? Iya benar banget. Memang penting untuk usaha nih, mau usaha untuk cari tahu gitu. Jadi jangan cuma ngarepin kayak oh gue maunya kerja yang gue suka gitu, tapi kita sendiri tidak berusaha explore, tidak berusaha coba experience hal-hal tersebut, coba cari tahu, coba ngobrol sama orang lain, coba cari info gitu. Karena sebenarnya kalau zaman sekarang kan opsinya juga semakin banyak ya dari sisi hal yang kita bisa lakukan gitu. Opsinya tuh udah semakin banyak banget. Kalau dulu kan mungkin jenis pekerjaan ya itu aja gitu, bisa jadi PNS, kerja di kantor apa gitu, sama wirausaha apa gitu. Kalau sekarang wirausaha aja lu bisa banyak banget gitu, lu bisa dengan mudah gitu memulai sesuatu gitu. Jadi menurut saya opsinya udah banyak banget, jadi nggak ada alasan sih untuk kita tidak mencari tahu, mengeksplor apa sebenarnya yang memang cocok, apa yang sesuai sama kita, apa yang kita suka gitu. Dan nggak usah menganggap itu sebagai sesuatu yang menakutkan gitu, bahwa yang sekali pilih itu adalah pilihan seumur hidup gitu. Nggak gitu juga kan. Intinya kalau menurut saya sih coba deh kenalin diri kita, pada akhirnya kita apa yang kita mau capai, sehingga kita tahu
kita harus ngapain gitu, pilihan-pilihan apa yang kita harus ambil. Jadi kalau balik tadi kutipan do what you love and love what you do, ya menurut saya benar banget, karena again kita hidup cuma sekali gitu ya. Jadi kalau sampai dihabiskan untuk melakukan hal-hal yang kita nggak suka, sayang banget aja gitu. Dan nggak ada alasan bahwa saya tidak punya pilihan. Menurut saya itu ucapan mungkin orang-orang yang memang agak kurang usaha cari tahu, agak kurang usaha aja untuk mencoba gitu, untuk nyoba cari tahu, untuk yaitu menemukan passionnya itu tadi gitu. Karena memang kalau memang basicnya kita kan tiap orang punya karakter masing-masing. Jadi kalau memang kita juga memaksakan diri mengerjakan sesuatu yang sebenarnya memang tidak cocok sama kita, juga agak susah sih untuk memaksakan, I have to love what I'm doing gitu. Itu juga susah. Iya, berarti kita juga harus pertama mungkin set goal dulu. Kita mau apa, set planning dulu, kita mau seperti apa juga ke depannya, karena perencanaan juga sangat penting sih untuk ke depannya menentukan passion kita di mana, apakah kita mencintai pekerjaan kita, karena sebenarnya kita hidup tuh cuma sekali, jadi harus melakukan apa yang sesuai dengan keinginan kita. Iya, betul. Mungkin selanjutnya kan secara karir nih Kak, Kakak udah terbilang cukup sukses, sangat sukses bahkan. Ukuran keberhasilan, kesuksesan itu menurut Kakak itu seperti apa sih Kak? Nah, jadi memang kalau saya orang yang percaya kalau sukses itu tidak bisa didefinisikan secara sama atau secara umum gitu untuk semua orang, tapi memang kita yang harus mendefinisikan sukses kita sendiri, kita yang tentuin, kita yang usahakan, dan kita yang harus berbahagia ketika itu tercapai gitu. Menurut saya jadi ya selalu dengerin apa isi hati kita sendiri sih, karena hidup kita yang jalanin, kita yang harus bertanggung jawab juga sama hidup kita. Berarti balik lagi ya Kak, create and define your own success gitu. Yes, benar gitu. Mungkin untuk terakhir nih Kak, kira-kira tips dan strategi untuk mahasiswa di sini yang mungkin sedang mempersiapkan dunia pasca kampus gitu, gimana sih untuk mengenai passion atau mensyukuri karir gitu, bagaimana? Usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil menurut saya. Jadi hasil yang kita dapatkan itu menurut saya memang selalu berbanding lurus sama usaha yang kita lakukan. Usaha ini ya termasuk juga kayak terutama mungkin kalau konteksnya ini tuh persiapan. Persiapan itu penting banget gitu dalam setiap hal menurut saya gitu. Persiapan dari mulai ya tergantung nanti misalnya mau punya kemana, ya berarti butuhnya apa nih yang harus saya persiapkan. Apakah as simple as ini contoh ini aja, misalnya kemampuan bahasa Inggris gitu, apakah itu misalnya yang dibutuhkan nanti untuk saya ke sana, atau yang dibutuhkan adalah public speaking gitu, atau yang dibutuhkan adalah apa gitu. Nah itu yang kita harus persiapkan benar-benar gitu, karena akan beda sih orang yang memang sudah mempersiapkan dengan baik segala sesuatunya sama orang yang memang berharap kayak oke, ya udah gimana nanti aja gitu. Menurut saya ya itu juga mental yang sebenarnya harus balance juga sih, bahwa persiapan harus, tapi bukan berarti bahwa kalau persiapan udah fall tuh pasti juga kan. Jadi memang tetap harus ada mentality bahwa always prepare for the worst juga gitu, dan mungkin punya backup plan gitu. Dan jadi ya itu menurut saya memang usaha sama persiapan, dan saya percaya orang kan suka bilang dia mah beruntung gitu, dia mah beruntung karena gini-gini segala macam, tapi saya percaya keberuntungan itu hampir selalu adalah merupakan buah dari kerja keras dan persiapan sebenarnya gitu. Jadi kadang kita melihat orang kan cuman ngelihat anaknya doang gitu ya, happy-nya doang, wah kok dia bisa begini ya, dia bisa mencapai ini ya gitu, kok dia beruntung banget ya dia. Sebenarnya di banyak kasus, di banyak hal sebenarnya bukan beruntung begitu saja, tapi itu adalah hasil dari kerja keras dia, persiapan dia, sama doa juga gitu, nggak kalah penting gitu menurut saya. Doa faktor-faktor ya tergantung ya. Kalau saya sih kebetulan saya Muslim, jadi saya memang percaya bahwa hasil itu didapatkan memang dari usaha dan juga dari doa gitu. Doa di sini ya kalau yang saya rasain so far, salah satu yang paling manjur itu adalah doa ibu biasanya gitu. Jadi saya nggak pernah lupa gitu minta doa juga sama ibu saya gitu. Kalau misalnya untuk
banyak hal gitu dalam hidup. Saya merasa kadang memang saya usaha, memang saya persiapkan, tapi saya merasa banyak banget kok kayaknya bantuan yang tidak terduga gitu, yang saya merasa kayaknya ini mungkin juga adalah hasil dari doa-doa orang yang sayang sama saya gitu. Jadi mungkin itu, kita berdoa dan juga kita minta doa juga merupakan hal yang mungkin menurut saya juga tidak boleh dilupakan gitu, karena seringkali, nggak tahu saya ngerasain sendiri, mungkin teman-teman juga sering ngerasain bahwa doa itu sesuatu yang luar biasa deh, yang magical juga gitu, kayak yang at the end berpengaruh banyak gitu dalam keberhasilan atau kesuksesan seseorang gitu menurut saya. Iya, wah ternyata Sobat Ngulik sangat bermanfaat banget nih pembicaraan kita pada kali ini, yaitu gimana sih kita membuild passion kita itu, gimana caranya kita harus cari tahu dulu nih, pertama listen to yourself dulu, dengerin dulu, cari tahu tentang gimana sih kita, apa sih yang membuat kita happy, apa yang membuat kita senang, apa yang membuat kita bahagia tentunya untuk berada dalam suatu pekerjaan. Setelah itu mungkin kita harus juga create and setting plan sama setting goals juga, jangan lupa, biar kita tidak terbawa arus gitu, jadi kita tetap pada posisi kita. Kemudian mungkin yang terakhir kita harus do action juga, take an action, biar bisa menggapai mimpi-mimpi kita juga sesuai dengan passion kita. Ya. Mungkin dari Kak Imelda nih terakhir ada closing statement gitu Kak, untuk Sobat Ngulik semuanya yang ada di rumah. Jadi mungkin buat closing statement, menurut saya yang paling penting dalam banyak hal, mau nanti berkarir dalam apapun, selalu fokus pada self-development. Terus tingkatkan kemampuan diri kita gitu. Jadi kalau kerja pun jangan hanya fokus pada cari uang, terus apa yang harus saya kerjakan. Tapi selalu cari celah untuk kita selalu bisa belajar yang pada akhirnya bisa meningkatkan value-nya diri kita. Yang awalnya kamu atau kita tuh nyari kerjaan, kalau untuk yang berkarir ya, mungkin karena saya lebih relevan untuk kasih tahu yang di sini, yang awalnya kita nyari pekerjaan, kalau kita memang fokus pada self-development, kita kuasai bidangnya, pada akhirnya orang yang nyari kita gitu. Intinya jangan menyerah, terus semangat, dan bangun networking. Karena networking itu sangat penting. Karena percuma kita bagus, kita sangat pintar, kita sangat ahli, tapi kalau nggak ada orang yang tahu kalau kamu bagus, nggak ada orang yang tahu kalau kamu sangat ahli, itu juga percuma gitu. Jadi ya itu, fokus on self development, bangun capability ya, sama bangun networking juga penting. Gitu. Nah, berarti gitu nih Sobat Ngulik. Fokus on self development, terus build capability juga. Dan fokus juga untuk bangun networking kita juga, jangan lupa. Ya. Wah, gak kerasa nih Mbak Imelda, kita udah berada di akhir acara, akhir Ngopi Podcast pada malam ini. Mungkin pembahasan-pembahasan ini cukup bermanfaat banget nih untuk nemenin malam minggu Sobat Ngulik semuanya. Amin, mudah-mudahan ya. Ya, mudah-mudahan bisa banget bermanfaat, bisa diambil informasi-informasi yang sangat bermanfaat ini. Mungkin satu tadi kata Mbak Imelda bahwa keberhasilan dan keberuntungan itu merupakan suatu pencapaian dari kerja keras yang udah kita lalui. Jadi jangan lupa untuk selalu kerja keras, dan juga jangan patah semangat untuk kedepannya bagi Sobat Ngulik semuanya. Mungkin terima kasih Mbak Imelda pada malam ini udah berkesempatan membagi sharing-sharing informasi juga sama Sobat Ngulik semua. Terima kasih Rani dan Sobat Ngulik semuanya. Oke, Sobat Ngulik, jangan lupa saksikan juga podcast-podcast selanjutnya, episode-episode Ngopi selanjutnya, dan stay tune terus di Ngopi Podcast. Sampai jumpa! Sampai jumpa, bye-bye! Ya. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini, dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!